وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Apalagi yang saat ini nikmat yang luar biasa, kita bisa sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semakin sering kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ingin selalu mentadabburi ayat-ayat lain yang begitu banyak Allah sampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini masih terkait dengan surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Setelah Allah menceritakan tentang cerita Nabi Zakaria yang dikaruniai anak, kemudian Siti Maryam yang dikaruniai anak yang sangat memberkah, diberi oleh Allah berkah kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di sini Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Al-Qur'an ini dengan perintah wadhkur. Perintah Allah, ceritakan Allah. Ceritakan duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita. Seluruh manusia, apa yang harus diceritakan? Yang pertama Allah jelaskan, innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Di dalam kitab yang bernama Mawsu'ah Al-Mawdu'i yang ditulis oleh para ulama, bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama adalah tentang ayat yang berbunyi di dalam surah Ali Imran ayat 33 dan 34 yang sering kita dengar. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Kayaknya ayat ini sudah familiar di telinga kita. Kadang-kadang orang bertasmiyah membaca ayat sebelum mentasmiyahi anaknya. Ini adalah kata ulama tasyrif kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga Nabi Ibrahim. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga, baru sini, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin, dari semua makhluk manusia yang ada di dunia. Dipilih keluarga yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini dijelaskan ala Imran, padahal sebelumnya ala Ibrahim. Ala Imran itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim juga. Ibrahim dari Nuh, Nuh dari Adam. Yang Allah muliakan di sini. Nabi Nuh itu kita kenal dengan Nabi yang paling panjang. Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang usia. Dan Abul Bashar yang kedua. Abul Bashar yang kedua setelah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Nah, bagaimana nanti Nabi Ibrahim itu digelar dengan Abul Anbiya. Dan Nabi yang paling banyak berpindah-pindah tempat. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi, untuk menyebarkan tauhid. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 74, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ini tentang nasab. Dan ketika berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, apakah pian menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya Ibrahim fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang jelas, sesat jelas. Nah, itu dari sisi nasab Azar. Walaupun ada sebagian mufassirin mengatakan bahwa Azar itu bukan ayah beliau, tetapi paman beliau. Banyak ikhtilaf. Kelahiran beliau menurut pendapat sebagian ulama di Irak, di Irak. Dan saat itu yang menjadi penguasa di Irak adalah Namrud, Raja Namrud. Namrud ini berkuasa ke timur dan ke barat, luas kerajaannya. Bahkan ada yang mengatakan Namrud ini adalah
raja pertama di muka bumi yang menguasai barat dan timur, Namrud bin Kan'an. Orang yang berkuasa dari barat sampai ke timur itu ada 4 raja di zaman dahulu itu. 2 yang kafir, 2 yang muslim. Yang kafir Namrud dengan Bukhtu Nasr, sedangkan yang muslim Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Ini yang menguasai dunia dari barat ke timur, 2 yang muslim dan 2 yang kafir. Cerita Namrud itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Seorang raja yang ingin berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan, dia mengaku Tuhan. Kemudian para ulama menjelaskan Nabi Ibrahim itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali pada 25 surah. Itu sebutan nama beliau. Sedangkan kisah beliau itu ada di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah Hud, surah Maryam yang kita pada sekarang menjelaskannya, surah Al-Hajj, Al-Ankabut, Az-Zukhruf, Ad-Dariyat dan Al-Mumtahanah. Itu bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim. Di antaranya ini. Kita sudah mengenal dan mengimani bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Ulul Azmi. Salah satu nabi yang dipilih oleh Allah, 5 orang nabi yang mulia. 5 orang nabi yang mulia. Menurut urutannya, yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau belakangan lahirnya. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ada di dalam ayat, dalam satu ayat, 5 orang ulul azmi ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam satu ayat. Umpamanya contohnya di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ketika kami membuat, kata Allah, dari para nabi-nabi itu perjanjian. Wa minka, Nabi Muhammad maksudnya, dan darimu, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi nama nabi ini disebut di satu ayat. Nama Nabi Ulul Azmi ini disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7. Ada lagi di dalam surah Al-Ankabut ayat 27. Allah menjelaskan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika, itu Nabi Muhammad SAW, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi di 2 ayat ini bukan di surah Al-Ankabut, surah Asy-Syura ini, surah Asy-Syura, surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syura ini menjelaskan 5 Nabi Ulul Azmi ini disebutkan dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Tidak ada seorang nabi pun yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali dari zuriat Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi. Karena seluruh nabi yang diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau itu semuanya dari zuriat beliau, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya Allah jelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 27. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwata.
Dan kami jadikan pada zuriatnya Nabi Ibrahim itu para nabi-nabi. Allah angkat dari zuriat Nabi Ibrahim itu para nabi. Ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa kepada beliau, karena dari keturunan beliau lah nabi-nabi sampai akhir nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari zuriat beliau inilah orang-orang mendapatkan hidayah, termasuk kita, termasuk kita. Dari semua nabi, 5 yang ulul azmi, tapi hanya 2 nabi yang disebutkan oleh Allah sebagai khalil. Khalil. Kalimat khalil, kekasih Allah, itu adalah sebuah derajat atau pangkat yang diberikan oleh Allah, pangkat yang paling tinggi. Kalau di tentara itu mungkin jenderal lah, ya lah. Sekali lagi lo kurang tinggi pada jenderal, ya lah. Kalau Letjen masih di bawah jenderal lah. Nah, jadi kalau sudah pangkat diberikan oleh Allah khalil, ini hanya 2 orang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya 2 orang. Jadi yang 5 itu di ulul azmi, tapi yang sebagai pangkat diberikan sebagai khalilullah, kekasih Allah, itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu bercerita, dengar Nabi berucap, abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun fa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahimu khalilan walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa inna allaha qad takhadani khalil, Allah menjadikanku sebagai khalil. Bakar yang aku jadi Ibrahim khalilan. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu khalil. Kata Imam As-Sa'di, wal paling tinggi derajat kecintaan ini hanya dicapai oleh 2 orang makhluk Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah al-millah al-khalidah. Kelebihan Nabi Ibrahim ini adalah beliau membawa agama yang abadi, al-millah al-khalidah. Makanya doa kita biasanya kalau pagi itu ada doa asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. 5. Wa ma kana minal musyrikin. Nah, ini surat ini, doa ini dibaca pagi dan sore. Kenapa ada doa ini? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Nanti hanif itu apa yang dimaksud dengan hanif? Jadi mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah sebuah kemuliaan.
dan sebuah kebahagiaan. Maka celakalah dan rugilah orang-orang yang paling daripada agama Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi kita berfirman, ahabbud dini al-hanafiyatis samh. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lurus, samhah, mudah. Iya, yang membuat agama itu susah adalah kita jalannya lurus, yang membuat berbengkok-bengkok itu kita. Ada jalan yang lurus, ada jalan berbengkok-bengkok. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'u, kata Allah. Manusia yang paling mulia, manusia yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, wahadan Nabi, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin. Kelebihan Nabi Ibrahim yang lain adalah kita sering mendengar bahwa Allah jadikan api itu bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, api menjadi dingin itu merupakan sunnah kebiasaan yang memang terjadi. Jadi mulai zaman bahari sudah. Dan tariqah muttaba'ah itu ada aja yang berperan di situ antara hak dan batil. Mulai Allah utus Rasul sampai nanti hari kiamat. Orang-orang yang batil itu mereka sangat antusias, sangat bersemangat untuk memupuk, menumbuhkan kebatilan mereka, baik pun dengan perkataan, baik pun dengan tingkah laku, dan segala manhaj, segala macam cara mereka. Di antaranya yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mereka memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sunnah madiyah, sunnah madiyah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mereka kalah berhujjah, ini biasanya gitu, kalau sudah kalah berargumentasi ini, lalu menggunakan fisik, menggunakan kekuatan, ini kalah sudah kalau menggunakan fisik, itu sudah sunnah madiyah. Ibrahim alaihissalam mereka ancam, surah Al-Anbiya ini, walaqad atayna Ibrahim rusydah min qabl, tunjuk sebelum diangkat menjadi nabi. Dan kami tahu itu. Wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Suatu saat Nabi Ibrahim bertanya dengan pertanyaan yang memojokkan kepada bapak beliau dan kaumnya. Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini berhala-berhala nang bubuhan pian sembah ini? Jawabannya apa? Qalu wajadna aba'ana laha abidun. Nyaman benar jawab. Kami ini beribadah menyembah berhala nih karena nenek moyang kami kayak jual. Jadi mulai bahari seperti itu. Mulai bahari. Ini ada pondok. Ini mulai zaman datun ini sudah nang ini nih. Nah, sama tuh.
Qala laqad kuntum antum wa abakum fi dhalalin mubin. Tujuan Nabi Ibrahim, pian ni lawan nenek moyang pian itu salah. Nabi ujar kaumnya, Ibrahim, ikam ni bujur galang atau ikam ni anak mempermainkan kami jakah? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana dzalikum minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi yang sebenarnya itu Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Aku meyakini itu. Nabi Ibrahim mengancam. Dan demi Allah, la akidanna asnamakum. Karena aku akan membuat perhitungan dengan berhala-berhala kalian ini. Ba'da an tuwallu mudbirin. Bila bubuhan ikam kali lagi menyembah bulikan daripada sembahan, aku ingin melakukan perhitungan berhala ini. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Tujuannya itu. Semuanya Nabi Ibrahim lumpuhkan, hancurkan, kecuali satu yang paling ganas. Tujuan sini apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Supaya mereka ini berpikir, membuka pikiran mereka. Setelah mereka tahu bahwa berhala-berhala mereka hancur, hanya tinggal yang paling besar, qalu, nah mereka berkata dan bertanya, ala hadza bi alihatina, siapa yang wani menghancur Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadh dhalimin. Ini zalim benar. Orang bujur dipadahkan soal itu mulai bahari itu. Orang bujur dipadahkan zalim, orang dipadahkan bujur. Terjadi loh inilah. Terjadi. Nang kalah pada bujur, nang bujur padahkan sah. Terulang sejarah. Nah. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kalau mereka mengatakan ada seorang pemuda, nah ini pemuda-pemuda ini harus berani ini. Mereka sebut namanya Ibrahim. Surang Jasudin. Wah ini pemuda-pemuda banyak organisasinya, tapi pina kiok beratan. Nyala. Orang lain. Qalu fa'tu bihi. Ujar mereka, ayo tangkap dia, bawa. Ala ayunin nas. Bawa ke tengah manusia. Di tengah orang banyak jangan. La'allahum yashhadun. Supaya yang lain itu melihat apa yang akan kita lakukan kepada orang yang melawan mereka. Nah, qalu datang Ibrahim, ditangkap oleh mereka. Banyak yang sekong aja bergol. Kalau musuh ini dibergol, tapi kalau qalu fa'tu bihi qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, ikam kan hancur ini wahai Ibrahim. Qala bal fa'aluhum hadza. Ujar Nabi Ibrahim, ini hancur. Mulai sudah takuni bang langganan tuh kalau bisa berpender. Takuni siapa? Allah. Para jauh ila ampusihim, sadar kada kau ditakuni ini kada kau pender. Pakalu innakum antum dzalimun, hanya mereka tahu. Oh ternyata yang zalim itu mereka. Tsumma nukisu ala. Kemudian mereka pun menundukkan, sadar kalah kita ya. Laqad alimta ma haula yantiqun. Ibrahim, ya, ini Tuhan-Tuhan kami ini kan bisa benar. Qala, ujar Nabi Ibrahim, apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum
syai'an wa la yadhurrukum. Pada menyembah Allah nang kada panjer ufil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Mulai dari Nabi Ibrahim agak keras nih. Wah, nih sih dia menghadapi orang banyak. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun. Jaga bahasa kita tuh kalebu otak kah? Kalebu akal kah? Jaga bahasa kita tuh bukan pian-pian ini nah kalebu akal kah jadi menyembah nang sudah. Enggak bisa pendar itu. Agak keras. Wah, nih sih dia surangan aja. Orang banyak. Ini yang sekarang nanti cari ini sebenarnya nih. Yalah, paling hangit membela kebenaran. Kalah mereka secara beradu argumentasi, kalah. Apa yang mereka lakukan? Qalu harriquhu, ayo sudah tangkap. Benam nih, karena ya sudah kalah sudah. Kada lagi. Benam itu bahasa sungai. Benam jelah, bakar. Bakar sudah ini, anak-anaknya. Bakar ini Al-Quran menceritakan namanya. Harriquhu, bakar sudahnya ini. Wansuru alihatakum, tolongi Tuhan-Tuhan kalian. Nang menyembah, nang menolongi, nang disembah. Karena nang disembah tadi kalau kau bapak-bapak paling lelah. Aturannya nang disembah, nang menolongi, nang menyembah. Ini karena wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ayo, makasih. Tapi Allah selamatkan. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Dalam riwayat lain itu dijelaskan bahwa waktu Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api itu, malaikat Jibril datang. Nak bantuan kah? Dalam bahasa kita. Baca Nabi Ibrahim. Wa amma anta fala, aku kada minta bantuan oleh kamu, aku minta bantuan nang punya api, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Nang rugi itu mereka. Berarti kita semenang sudahlah. Dikalah. Itu akhirnya itu. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Maka kami selamatkanlah dia Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke bumi yang kami beri berkah, dan pada bumi itu ada berkahnya untuk segala alamin, segala manusia. Nah itu dalam surah Al-Anbiya. Nah ini Allah menceritakan. Yang keempat adalah kelebihan Nabi Ibrahim ini, ijabatu da'wati, Allah mengabulkan dakwah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim itu, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Panjang doa Nabi Ibrahim ini di dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Dari sini jelas bahwa Nabi Ibrahim ini ingin menyelamatkan keluarga beliau. Waman asani fa innaka ghafurun rahim. Rabbi innahu na dhalalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, bahwa berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Berhala itu kan bermacam-macam bentuk. Kalau dulu kan berbentuk patung. Ya kalau sekarang banyak berhala-berhala selain pada patung. Orang yang gila harta itu sama juga itu berhala yang disembah itu yang gila harta. Faman tabi'ani fa innahu minni, kalau dia mau mengikuti aku, kata Nabi Ibrahim, di antara mereka itu maka dia termasuk dari golonganku. Wa man asani, doa Nabi Ibrahim itu bagusnya tuh, siapa keturunan beliau yang maksiat, yang kadang mau umpat jalur mengikuti agama beliau, fa innaka ghafurur rahim, doa Nabi, ampuni mereka. Jadi ini salah satu kata ulama ibrah bagi orang tua. Kalau ada punya anak pasian, bersyukur. Tapi kalau ada punya anak nang kada pasian, jangan didoakan nang kada baik. Jangan didoakan nang kada baik. Nah ini Nabi Ibrahim.
Kalau nya kada mau ya Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaranku, fa innaka ghafurur rahim. Nah, itu kata ulama, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada orang tua. Kalau ada anak kan pasti itu. Di antara anak orang tua itu yang banyak itu ada nang pina saikung atau buat nang pina jurang lebih itu karena balak. Banyak ke 7 bendung, jadi karena balak jalan nyambet. Nah, jangan didoakan nang kada baik, jangan. Doakan aja. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Coba kalimatnya ini buat Nabi Ibrahim, Rabbana, membawai kita, wahai Tuhan kami. Ini berdoa itu bagusnya untuk Rabbana, mengikuti Nabi Ibrahim. Rabbana, Tuhan. Inni askantu dzurriyyati, sesungguhnya aku tempatkan ada di antara keturunanku di biwadin, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, tapi di sisi rumahmu yang mulia. Supaya apa? Rabbana liyuqimus shalah, doa Nabi Ibrahim, supaya mereka mendirikan salat. Jadi doa kita yang pertama kepada anak itu, mohon supaya anak kita mendirikan salat. Jangan seorang aja berdoa mendirikan salat. Faj'al af'idatan tahwi ilaihi, maka jadikanlah hati-hati manusia itu tahwi, cenderung kepada mereka yang di wadi di Mekah itu, maksudnya itu. Warzuqhum minas samarat, hanya minta rezeki, minta beri mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Makanya di Mekah itu kan ada pohon mangga, tapi banyak orang menjual mangga. Iyalah. Nah, di Arab tuh kalau hanya akhir-akhir ini ada aja kebun mangga di Taif, kebun delima, apa segala tuh. Kalau dulu kan kurma tuh bang lah, iyalah. Buah-buahan yang ada di kita nih ada di Mekah. Iyalah. Nah, kalau musim Ramania ada, jadi sana Ramania. Ya ada. Nah, ini panjang lagi nih. Ya, kira-kira sampai di situ ya dulu. Nah, ini bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bernama Ibrahim karena ketaatan beliau. Nanti disifatkan lagi bagaimana itu sifat Nabi Ibrahim yang lain, sifat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan bagaimana akhlak Nabi Ibrahim kepada sesama manusia. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini luar biasa ini. Nah, cerita yang ada dalam Al-Quran itu bukan hanya cerita, tetapi adalah menjadi ibrah, menjadi lawan kita, sehingga diceritakanlah kepada Nabi kita dan sampai kepada kita. Seorang yang takwa pernah lupa berdoa untuk keluarganya, dan kepada orang lain. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kalau ada waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Kalau kita ingin membahas tentang Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, karena perintah ayat 41 surah Maryam ini adalah sebuah perintah, wadkur fil kitabi Ibrahim, ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.